Kemarin si Abraham jadi tersangka kasus KDRT. Ini kasusnya ramai banget anjir di Twitter. Oh iya anjir, lewat di timeline gue juga. Tapi sumpah ya, lu gak nyangka banget deh. Sama gue juga gak nyangka. Kayak padahal istrinya tuh cakep banget. Emangnya orang tuh gak tau bersyukur banget deh. Tapi lu nyadar gak sih kalau Guys, by the way, maksudnya tuh Abraham kelas B bukan sih? Serius lu gak tahu. Ini viral banget loh di Twitter. Soalnya Twitter aku isinya AU semua. Ih, pantesan kamu kudet banget. Jadi gini, ada artis namanya Abraham. Kemarin banget dia digugat sama istrinya karena KDRT. Udah banyak juga tahu bukti-bukti kayak setiap ditanya sama wartawan, istrinya tuh kayak kelihatan lemes. Terus juga ada paparazzi yang nontonin mereka berdua lagi cekcok. banyak lagi lah. Aku selalu sama istrinya, walaupun udah 12 tahun nikah tapi tetap sabar. Padahal udah sakitnya segitunya. Si Abraham emang sakit. Gak pantas tuh dia dapat nominasi aktor terbaik tuh kemarin. Kayaknya jadi aktor gue lebih cocok kali ya. Kak, fokus. Tapi ya kak, dunia makin hari makin gila aja. Gak ngerti aku sama orang-orang sekarang. Bukan cuma itu doang, kemarin ada produser musik yang udah nidurin ribuan artisnya. Dan dia juga ngebunuhin orang-orang yang dianggap sebagai ancamannya. Emang dunia tuh bentar lagi kiamat ya kak? Dari dulu, dunia udah kayak gitu kok. Lagi pula, perkara orang lain juga bukan urusan kita. Apa sih kak? Emang kamu gak kasihan sama orang-orang yang jadi korban dari semua ulah orang-orang tolol kayak gitu? Semua juga butuh keadilan. Ingat Zara, semua hal yang gak bisa kita kontrol, ngapain kita pikirin? Ada aja ya orang yang peduli tentang keadilan seseorang. Apa dia gak punya hati gitu? Parah emang polisi di Wakanda. Masa orang yang ngebela diri di penjara sih? Gak ngerti gue. Polisi udah ngelakuin tugasnya dengan benar kok. Bukan gue ngebela begal atau gimana. Tapi pelaku pembunuhan emang harus diperiksa, bukan di Ya penjara. tetep aja. Berarti polisi itu nyalain si pembela dong. Padahal dia kan gak salah. Ya tapi kan kematian bukan perkara biasa aja. Ya kali ada orang mati karena dibunuh pula. Terus keluarganya bakal diem aja. Ya tapi dia kan ngebela diri. Iya tahu. Tapi kan ngebela diri nggak harus ngebunuh juga. Ya tapi itu kan gak disengaja bodoh. Orang yang meninggal karena ditabrak aja itu juga kan nggak disengaja. Bodoh. Jangan-jangan lo keluarga si pembunuh ya? Kalau Ngebela anak lu terus. begalnya dan dibunuh sama orang, apa lu bakal biasa aja? Heh, jaga ya ketikan lo. OTW trending nih. Gorengan baru nih. Iya, maaf deh, gue ngerti sekarang. Makanya jangan kesulut emosi dulu, Mbak. Abraham, seorang artis terkenal, akhirnya dinyatakan tidak bersalah setelah menjalani serangkaian persidangan terkait tuduhan kekerasan dalam rumah tangga KDRT terhadap istrinya. Kak, tahu nggak? Tapi ya, pada ujungnya semua hal tuh nggak ada yang pasti. Kayak, kenapa coba istrinya Abraham yang ternyata bersalah? Apa emang cuma pengen ngejar viral doang? Atau emang karena harta gono gini? Emangnya hidup tuh complicated banget? Zara, yang pasti itu gimana pelakunya kamu? Kamu pasti suka dapat nilai C. Sayang, hidup gak sekomplikated itu Kona. Yang terpenting, sekarang kamu belajar yang rajin, supaya nanti kamu dapat kerjaan sesuai dengan yang kamu suka. Terus satu lagi yang paling terpenting,
banyak orang yang masih sayang sama kamu. Banyak hal yang gak aku sadari, bahkan hal terpenting sekalipun, hidupku. Jadi sampai sini kalian paham? Zara, kamu telat lagi. Mau sampai kapan diukur terus? Maaf Pak, tadi saya ada masalah keluarga dulu. Yang bener aja, gila lu. Udah datang ke kelas telat, udah pernah di Twitter. Lihat no, untuk mata lu. Udah kita sisir Risa. Gak tau Lin, gue cuma pengen bela orang yang menurut gue benar. Iya, tapi kan gak perlu sama mengganggu kehidupan medsos sama nyata lu. Kalian berdua, jangan bro. Jadi, selama ini aku salah ya Kak? Semua hal nggak bisa dideskripsikan sesimpel benar atau salah, Ra. Kamu mungkin benar karena kamu empati dibanding aku atau orang lain. Tapi kamu juga mungkin salah karena kamu terlalu mikirin kehidupan orang lain dibandingkan kehidupan kamu sendiri. Tapi aku cuma pengen kayak almarhumah tante Kak, yang bisa perjuangin kepentingan dan keadilan banyak orang di krisis 98. Aku tahu dari ayah waktu aku kecil. Iya, aku ngerti. Tapi sekarang udah lebih baik kok dibandingkan dulu. Lagi pula, nggak ada urgensi kita sama sekali untuk kepentingan orang lain. Dan aku yakin almarhumah tante di atas sana juga pasti nggak seneng kalau ngeliat kamu kayak gini. Oh, aku sekarang ngerti Kak. Jadi, apa yang harus aku lakuin Kak? Bicara dengan dirimu sendiri. Apa makna hidup kamu? I wanna be with you, even though my shoes are untied. I'm gonna run and get you. I'm lucky. Let me tell something to you. There can be no better friend than my brother. There can be no better friend than my brother. First, he's my hero. He took that wife from me. Then he's my number one. He protects me from the beat. I am his cutie pie, so he picked the best dress for me to play cards. Fly higher, oh fly. Fly high on the kites, alright, as my brother, but it's already fall from high. Kathleen, apa sih self love menurut kamu? Self love, Iya. self love.
lebih ke cinta diri aja kali ya. Kamu mencintai diri sendiri. Soalnya nggak ada yang cinta aku, jadi Aduh, cinta diri sendiri aja. thank you Kathleen. Menurut aku self love itu gimana caranya kita nge-treat diri kita sendiri tanpa ngerugiin orang lain. Menurut Mama, self love itu adalah dimana kamu bisa memberi ruang buat diri kamu, entah itu buat istirahat buat diri kamu dari kegiatan sehari-hari, dan yang paling penting adalah terus berpikir positif. Dengan kata lain, self love adalah bagaimana cara kita belajar untuk menerima semua kekurangan yang ada dalam diri kita. Ketika kita udah berhasil, ketika kita udah mencintai diri kita dan kita menerima semua kekurangan kita, itu akan berdampak positif bagi kehidupan kita. Artinya dengan kita self love, kita bakal lebih bisa bahagia.